Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Usman dari Madrasah Aliyah Syarifuddin Lumajang, Jawa Timur, mahasiswa program PPG dalam Jabatan Kemenak kategori 3 tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar, siap melaksanakan pembelajaran inovatif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Wafir. Sama? Siapa? Nilta. Wafir kemana? Sakit. Kalau Nilta? Sakit. Keduanya sakit. Kita doakan semoga Wafir sama Nilta segera diberi kesembuhan agar bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa lagi. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dengan harapan semoga kita diberi kemudahan untuk memahami setiap ilmu-ilmu yang akan kita pelajari, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat ke depannya. Amin. Untuk itu ketua kelas silahkan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang induksi elektromagnetik, betul ya? Ya. Masih ingat kita kemarin membuat apa? Mind map, betul. Nah, kita mengadakan kajian literatur tentang induksi elektromagnetik. Nah, dari situ kalian tuangkan dalam bentuk mind map. Nah, masih ingat kemarin apa saja yang sudah kalian pelajari? Yang pertama apa? GGL atau gaya gerak listrik. Mungkin ada yang masih ingat apa itu GGL? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, Jumainah. Medan potensial yang timbul karena adanya medan magnet keluar masuk kumparan. Betul. Apa anak-anak? Beda potensial yang timbul karena adanya medan magnet yang keluar masuk dalam kumparan. Itu GGL. Selain itu kita belajar apa? Trafo. Trafo ada berapa? Ada 2 macam. Apa saja? Oke, yang pertama trafo step up. Fungsinya apa trafo step up? Menaikkan tegangan. Kalau trafo step down? Menurunkan tegangan. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar teorinya bahwa ketika ada medan magnet dikeluar masukkan ke dalam kumparan akan timbul GGL. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membuktikan apakah itu betul gitu. Kita akan mengadakan praktikum untuk membuktikan teori yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, pembelajaran kali ini tujuannya adalah peserta didik mampu melakukan percobaan GGL induksi dan mengkomunikasikan hasil percobaan melalui presentasi. Pada pertemuan kali ini, kalian akan mengadakan praktikum. Tentang apa? Tentang GGL. Setelah selesai, nanti kalian akan mempresentasikan hasil praktikum yang telah kalian lakukan. Sebelum kita masuk ke praktikum, silahkan simak video yang akan saya tampilkan berikut.
Nah, tugas kalian nanti menjawab mengapa jarum pada galvanometer bergerak ketika magnet dikeluar masukkan ke dalam kumparan. Nah, untuk itu silahkan kalian membentuk kelompok. Kelompoknya disamakan dengan minggu yang kemarin, seperti kelompok yang sudah saya bentuk kemarin. Silahkan kalian bentuk kelompoknya. Silahkan. Bagaimana? Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah ya? Nah, sekarang perwakilan dari tiap kelompok silakan ke depan untuk mengambil alat dan bahannya. Silakan. Kelompok satu mana? Kelompok satu. Kelompok satu dulu maju. Silakan ambil galvano, ya. Ambil kumparan 500 lilitan sama 1000. Ada yang bantu mungkin? Ada yang bantu dari kelompok satu. Sama ambil kabel sama magnetnya. Magnetnya. Kelompok 2. Silakan. Kelompok 2. Ini kabelnya ambil dulu. Sama ini. Ambil yang sini. Orang santet ini. Bentar. Yang ini aja 250. Ya wis. Magnetnya ini. Kelompok 3 mana? Kelompok 3, maju. Ini galvanonya. Ambil yang ini 1000 lilitan sama ini. Yang 500 sama ini sama ini. Kelompok 4 silakan diambil. Oh iya, perwakilan silakan ke depan lagi, ambil LKPD. Silakan ambil satu-satu. Gimana anak-anak, sudah dapat alat dan bahannya semuanya? Kelompok 1 mana? Kelompok 1 alat dan bahannya sudah? LKPD-nya sudah? Kelompok 2? Sudah semua LKPD? Kelompok 3? Kelompok 3 sudah, kelompok 4? Sudah. Nah, sekarang kalian baca dan kalian pahami dulu apa yang ada di LKPD. Silakan dibaca dulu. Tujuannya apa? Terus bagaimana langkah kerjanya? Silakan.
Kalau sudah, silakan di LKPD kalian tulis nama kelompok kalian beserta nama anggota dari kelompok kalian masing-masing. Silakan ditulis dulu. Gimana? Sudah ditulis nama kelompok? Sudah. Anak-anak, sebelum kalian melaksanakan praktikum, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Selama kalian melaksanakan kegiatan praktikum, akan saya nilai. Apa saja yang akan saya nilai? Yang pertama, kerjasama kalian dalam berdiskusi, dalam berpraktikum. Yang kedua, rasa ingin tahu. Yang ketiga, tanggung jawab, teliti dan disiplin serta jujur. Jadi laporkan apapun yang kalian hasilkan dalam kegiatan praktikum. Laporkan ke dalam LKPD. Harus jujur. Apapun hasilnya harus dituangkan, tetap ditulis dalam LKPD. Jadi semua hal yang proses dalam praktikum akan saya nilai. Untuk itu kalian harus benar-benar melaksanakan praktikum secara baik dan benar agar mendapatkan nilai yang maksimal. Oke anak-anak, silahkan melaksanakan praktikum dari sekarang. Silahkan. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. 4. Kelompok 4. Gimana? Sesuai instruksi yang ada di LKPD. Coba dibaca. LKPD yang pertama suruh ngapain? Yang pertama apa? Silakan lakukan kegiatan praktikum sesuai instruksi dari LKPD. Coba LKPD-nya dibaca di awal apa nganunya? Yang pertama apa? Yang pertama. Kenapa? Kanan kiri. Ini kanan, ini kiri. Kan gini, kanan kiri. Ya, itu kiri. Gimana? Oke. Ini kelompok berapa? 2. Ini kelompok berapa? 3. Berarti 1 dan 4 itu ya?
Kalau kalian bingung, coba dibuka buku teksnya, cari-cari informasi dari situ. Ini kelompok 2 ya? Kelompok 2. Anggotanya siapa? Anggotanya Fitri Wahyuni, Siti Khairatun, terus Kurati Ayun, terus Munawarah Adalia, Wafir. Bisa itu, bisa ternyata. Gimana? Bisa? Arahnya ke kanan atau ke kiri? Yang merah utara, yang hitam selatan. Kutub di magnet itu yang warna merah kutub utara, yang hitam kutub selatan. Kenapa? Ini kanan, ini kiri. Makanya coba dibaca LKPD-nya. Pertama apa? Misi. Coba yang pertama, yang pertama. Gerakan magnet batang kutub utara secara cepat memasuki kumparan. Secara cepat. Berarti gini ya. Ini terbalik berarti. Sebentar. Bis, lanjutkan ya. Seperti itu tadi. Kedosen. Ya. Betul. Sesuai ya, sesuai yang kalian itu dapatkan itu. Gimana? Bisa? Nah, coba pindah ke ground 1. Yang merah pindah ke sebelahnya. Nah, coba. Lebih kecil ya? Lebih kecil. Kalau itu berapa lilitan? 1000. Kalau lilitannya banyak, pakai ground 1, pakai G1. Karena kalau G0 melebihi apa? Melebihi angka yang ada di galvano. Jadi seperti itu.
Itu bisa. Enggak bisa. Ini kelompok satu. Siapa saja? Satu? Anggotanya siapa? Ini satu yang nggak masuk tadi ya? Siapa? Mbak, kamu baca. Fauzatul Jannah. Terus? Fitri Dianita. Terus? Dela. Terus? Nabila. Oke. Ini kelompok 3. Anggotanya siapa? Izzy. Siapa lagi? Dela. Siapa lagi? Imaida. Siapa lagi? Lulu. Siapa lagi? Ika. Oke. Ini kelompok 4 ya. Siapa saja? Jumaina. Siapa? Sofi. Siapa lagi? Adel. 1, 2, kurang 1. Ismatul. Siapa lagi? Imelia. Yang lilitannya lebih banyak, lebih besar atau enggak simpangannya? Belum dicoba. Oh, belum dicoba. Kalau ada masalah silakan langsung ditanyakan ya.
Bagaimana? Ada yang bermasalah? Ya, ya. Silakan semua pertanyaan yang ada di LKPD kalian jawab. Kalian jawab. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar ya. Daripada yang lilitannya 500 sedikit. Bisa. Kanan kiri, jangan utara selatan, nanti bingung. Kanan kiri.
Catatan. Sudah selesai? Belum? Lanjutkan. Coba lihat hasil tabelnya pengamatan, coba lihat. Coba lihat anunya, LKPD-nya. Satu ya. Oke, kelompok 1 saya lihat, pengen lihat anunya. Ininya. Oke. Ini
sebentar. Kelompok berapa ini? Satu. Ini sekecil. Belum ya? Lanjutkan ya. Wah, sudah selesai semua ya? Sudah ya. Oke. Sudah selesai berarti ini ya? Ya, Pak. Oke. Ini kelompok 2 ya? Oke. Nama kelompoknya sudah? Yang tidak masuk siapa? Wafir. Ini juga sudah selesai? Diam, nilainya 0 ya. Iya, diisi semua. Ayo diisi dulu. Diisi dulu. Yang belum selesai lekas diselesaikan ya. Ya, Pak. Ada waktu sekitar 20 menit lagi. Silakan digunakan dengan maksimal. Bagi yang belum, silakan dianalisis. Silakan diisi apa yang jadi pertanyaan di LKPD.
Sudah ini. Sudah. Sudah? Sudah. Sudah selesai? Kalau sudah, itu alat dan bahannya dirapikan ya. Silakan bagi yang belum diselesaikan dulu, masih ada waktu 15 menitan lagi. Silakan diperbaiki kalau merasa ada yang kurang betul. Ini sudah.
Oke, sudah ya. Magnetnya mana? Oh, ini. Ini sudah ya. Terima kasih. Sip. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi.
Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah ya? Oke. Sekarang kita masuk pada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Silakan dari kelompok berapa yang ingin mempresentasikan hasil dari percobaan kalian? Silakan dari kelompok mana? Dari kelompok 1. Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 ke depan. Kelompok 1 ke depan. Silakan. Di bawah. LKPD-nya di bawah. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Untuk yang ini ada kelompok 1 yang presentasi. Untuk kelompok yang lain silahkan menyimak. Nanti kalau ada yang perlu kalian tanyakan, silahkan ditanyakan pada kelompok 1. Silahkan dimulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Untuk lebih jelasnya akan saya serahkan pada teman saya. Baik, dari hasil praktikum yang kami lakukan, kami mendapatkan bahwa pada kumparan 500 lilitan saat kutub utara itu dimasukkan ke dalam kumparan, didapatkan hasil yang lebih kecil dari kumparan 1000 lilitan, dan arah jarum galvanosnya tersebut menyimpang ke kanan. Kemudian yang kedua, pada kumparan 500 lilitan saat kutub selatan dimasukkan ke dalam kumparan, didapatkan hasil yang lebih kecil juga dari kumparan 1000 lilitan, tetapi arahnya itu lebih menyimpang ke kiri. Kemudian yang ketiga, ketika kutub-kutub selatan maupun kutub utara dimasukkan ke dalam kumparan dalam keadaan diam, maka jarum galvano tersebut berada di nilai 0 atau tidak bergerak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan yang dari kelompok mana mungkin ada yang menanggapi atau bertanya. Silakan. Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 tapi bertanya kepada kelompok 1. Mengapa jarum tidak bergerak ketika magnet diam di dalam kumparan? Karena dijelaskan dari gaya magnet tentang tanggal tidak berubah sehingga menunjukkan GGL ini. Ya, sebentar. Tadi apa yang ditanyakan? Mengapa jarum pada galvanometer tidak bergerak ketika magnet diam di dalam kumparan? Silakan dijawab. Karena pada saat itu jumlah garis gaya magnet tetap atau tidak berubah sehingga Gitu. tidak menimbulkan GGL. Oke. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah. Makasih teman-teman. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan lagi? Yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Oke, sekarang coba saya yang tanya. Tadi kan ketika magnet dimasukkan ke dalam kumparan dan magnetnya didiamkan di dalam, kan tidak ada GGL yang timbul, yang ada. Kok bisa tahu mengapa kok nggak ada GGL? Karena arah jarum galvanonya tersebut tidak bergerak. Diam, betul, iya betul. Jadi ketika ketika magnet diam di dalam kumparan, maka tidak akan timbul GGL. Buktinya apa? Jarumnya tidak bergerak atau tidak menyimpang. Ketika jarum menyimpang, itu pertanda adanya arus induksi. Kalau ada arus induksi pasti ada gaya gerak listrik atau beda potensial. Nah, kalau jarumnya diam berarti tidak ada GGL. Oke, terima kasih. Gimana? Sudah kelompok yang lain? Kalau sudah silahkan ditutup untuk presentasinya.
lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, terima kasih presentasi dari kelompok 1. Bagus sekali. Ada yang jadi moderator, ada yang mempresentasikan, dan ada yang membantu ketika kelompok lain ada yang bertanya. Oke. Untuk presentasi selanjutnya, silahkan, mungkin ada yang ingin ke depan? Ya, dari kelompok mana? Dari kelompok 4. Silahkan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau menambahkan presentasi kelompok 1 yang tadi. Saya sebagai moderator, dan yang akan presentasi teman saya atas nama Iswatul Mukarramah. Kok bisa lupa? Dari hasil percobaan, hasilnya itu sama seperti kelompok 1, yaitu terjadi simpangan saat kutub utara dan kutub selatan itu digerakkan, dan diam jika magnet diam di dalam kumparan. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ditanyakan? Ya, kenapa? Mengapa jarum pada atas nama siapa, dari kelompok mana? Atas nama dari kelompok 3, saya ingin bertanya, mengapa jarum pada galvanometer bergerak ke kanan dan ke kiri ketika magnet dimasukkan ke dalam kumparan? Ya, terima kasih untuk kelompok 3 karena telah bertanya kepada kelompok kami. Monggo dijawab. Berdasarkan kajian literatur dan pembahasan melalui magnet kemarin, jarum bergerak karena adanya perubahan flux magnetik di dalam kumparan, sehingga muncul arus induksi. Arus induksi itulah yang menyebabkan magnet bergerak ke kanan atau ke kiri. Itu. Oh, berarti dengan adanya arus induksi juga ada tegangan ya? Iya. Bagaimana? Apa mau ditambahkan? Sudah jelas. Oke, ya. Coba yang lain mungkin ada yang mau bertanya atau ditanyakan. Oke, saya perjelas lagi. Tadi dari kelompok berapa? Kelompok 3 tadi bertanya. Bagaimana pertanyaannya? Oke, mengapa jarum pada galvanometer bergerak ke kiri dan ke kanan ketika magnet digerakkan keluar masuk pada kumparan? Tadi dijawab oleh kelompok 4. Bagaimana jawabannya? Jarum bergerak karena adanya perubahan flux magnetik di dalam kumparan. Iya, betul. Jarum pada galvanometer bergerak ke kanan ke kiri itu menunjukkan bahwa ketika magnet dikeluar masukkan ke dalam kumparan, maka akan timbul GGL. Buktinya apa? Buktinya jarum pada galvanometer bergerak. Iya, betul. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ada yang lain, kelompok yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan ditutup untuk presentasinya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 4 kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4.
Iya, terima kasih untuk presentasinya. Jadi kalian mempresentasikan hasil percobaan kalian dengan sangat baik. Jadi dibagi tugasnya, ada yang jadi moderator, ada yang jadi yang mempresentasikan, dan ada yang membantu menjawab ketika ada pertanyaan. Nah, sekarang masuk ke menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Anak-anak, pasti kalian masih ingat di awal tadi saya menampilkan video pembelajaran. Tadi video tentang apa? Tentang galvanometer. Nah, pertanyaannya apa tadi? Mengapa jarum pada galvanometer bergerak ketika Oke. Nah, setelah kalian melaksanakan praktikum ini, apa yang bisa kalian analisis? Coba yang pertama, coba dari kelompok mana mungkin? Kelompok 3. Ayo, silakan kelompok 3. Apa? Oke. Salah satu saja. Siapa? Siapa namanya? Yang keras, tidak kedengaran. Lu'lu'il Faizah. Ayo, silakan Lu'lu'il Faizah. Bahwa ketika ada magnet yang digerakkan ke dalam kumparan, maka akan menimbulkan lilitan. Oke, yang pertama, ketika ada magnet dikeluar masukkan ke dalam kumparan, maka akan timbul GL. Buktinya apa? Jarum pada galvanometer bergerak atau menyimpang ke arah kanan dan kiri. Oke, yang pertama. Yang kedua, mungkin dari kelompok mana? Kelompok 2, mana kelompok 2? Oke, silakan. Kelompok 2, apa yang bisa kalian analisis dari proses pembelajaran kita kali ini? Silakan. Oke, salah satu coba, jangan bareng-bareng, malah tidak kedengaran. Coba salah satu yang keras. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya GL yaitu jumlah lilitan. Oke, terus? Kecepatan gerakan magnet. Oke, terus? Dan kecilnya magnet. Oke, yuk perhatikan. Kalian tadi praktikum kumparannya, jumlah lilitannya ada berapa macam? Ada 2. Berapa dan berapa? 500 dan 1000. Saya tanya, simpangannya yang lebih besar, simpangan jarum pada galvanometer yang lebih besar simpangannya, itu pakai lilitan yang 500 atau yang 1000? 1000. Yang 1000 ya. Nah, semakin besar simpangannya, semakin besar simpangan jarum pada galvanometer, berarti menunjukkan semakin besar apanya? Oke, GGL-nya ya. Jadi jarum menyimpang lebih besar, GGL-nya lebih besar. Kita bandingkan lilitan 500 dengan 1000. Besaran mana? 1000. Itu artinya salah satu faktor penyebab besar kecilnya GGL yang timbul adalah jumlah lilitan. Kalau kalian menginginkan GGL-nya besar, berarti lilitannya juga diperbesar. Yang pertama. Yang kedua, kalian tadi mencoba mengeluar masukkan magnet ke dalam kumparan. Ketika dimasukkan secara lambat dibandingkan dengan dimasukkan secara cepat,
lebih besar mana? Yang lebih cepat. Itu artinya apa? Artinya jika kalian menginginkan GGL-nya itu besar, maka dalam mengeluar masukkan magnet ke dalam kumparan harus dipercepat. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya GGL, yang pertama apa tadi? Jumlah lilitan. Yang kedua, kecepatan gerak. Yang ketiga, besar kecilnya magnet. Oke, apalagi yang bisa kalian analisis dari proses pembelajaran kali ini? Ayo, siapa lagi? Masih ada? Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1, silakan kelompok 1. Ketika magnet diam di dalam kumparan, jumlah garis gaya yang dihasilkan magnet di dalam kumparan tetap atau tidak berubah sehingga tidak terjadi GGL induksi. Oke, terima kasih. Nah, kalian tadi kan mencoba dikeluar masukkan, betul ya? Secara lambat dan cepat. Lalu kalian juga diminta untuk mencoba dimasukkan, tapi setelah itu diam. Nah, ketika diam, apa yang bisa kalian amati? Apanya yang tidak bergerak? Jarum. Nah, ketika magnet dimasukkan ke dalam kumparan dan diam di dalamnya, di dalam kumparan, maka jarum pada galvanometer tidak bergerak atau tidak menyimpang. Artinya apa? Tidak terjadi GGL induksi. Buktinya apa? Jarumnya diam. Jarumnya tidak bergerak atau diam. Jadi agar GGL-nya terus-menerus timbul, maka magnetnya harus tetap digerakkan keluar masuk, tidak boleh diam. Karena ketika diam tidak akan timbul GGL. Nah, anak-anak, kita sampai ke penutup sekarang. Kita sampai ke penutup. Dari awal pembelajaran sampai kalian presentasi, sampai kalian mengevaluasi yang barusan tadi. Kira-kira yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita ini apa? Ayo, yang pertama apa? GGL akan timbul. Sebentar. Kesimpulan. Nah, kesimpulan apa yang bisa kalian berikan untuk pembelajaran kita kali ini? Ayo, siapa? Dari kelompok mana? Kelompok 4, silakan. GGL akan timbul jika ada perubahan flux magnetik. Oke, yang pertama, GGL akan timbul jika ada perubahan flux magnetik. Perubahan flux magnetik. Nah, syarat terjadinya GGL harus ada perubahan flux magnetik. Flux magnetik bisa berubah jika magnet digerakkan keluar masuk ke dalam kumparan. Oke, yang pertama. Yang kedua, siapa? Dari kelompok mana? Kelompok 2, silakan. Apa? Jika magnet diam dalam kumparan, maka terjadi GGL. Oke, jika magnet diam dalam kumparan, maka tidak timbul GGL. Iya, betul. Ketika magnet diam di dalam kumparan, maka flux magnetnya tidak berubah alias tetap. Kalau flux magnet
tetap atau tidak berubah, maka tidak akan timbul GGL. Makanya mengapa ketika magnet diam di dalam kumparan tidak timbul GGL, karena flux magnetnya tetap. Jadi ini flux magnet tetap. Terus apa lagi? Dari kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke, silakan. Apa yang bisa kalian simpulkan pada pembelajaran kali ini? Sebentar. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya GGL. Ayo, yang pertama apa? Kecepatan gerak magnet. Nah, ini sudah kalian buktikan ketika kalian praktikum tadi, betul? Jadi bisa kalian bedakan ketika magnet dimasukkan ke dalam kumparan secara lambat, maka hasilnya akan beda ketika magnet dimasukkan ke dalam kumparan secara cepat. Besar mana? Lebih cepat. Makanya faktor yang mempengaruhi besar kecilnya GGL yang pertama kecepatan gerak magnet. Artinya apa? Semakin cepat gerakan magnet, maka semakin besar GGL-nya. Berlaku sebaliknya ya. Sebaliknya. Apa maksudnya? Maksudnya kalau geraknya diperlambat, maka GGL-nya juga semakin kecil. Oke, yang pertama. Yang kedua, jumlah lilitan. Nah, jumlah lilitan juga berpengaruh. Kalian tadi menggunakan berapa jumlah lilitan? Berapa jenis lilitan? Ada 2. Berapa dan berapa? Oke, 500 dan 1000 lilitan. Nah, dari 2 jenis jumlah lilitan tadi yang menghasilkan simpangan jarum pada galvano yang lebih besar, lilitan yang 1000. Nah, artinya apa? Artinya kalau jarum pada galvanometer simpangannya lebih besar, berarti nilai GGL-nya juga lebih besar. Nah, agar mendapatkan GGL yang besar, maka harus menggunakan jumlah lilitan yang banyak atau besar. Jumlah lilitan artinya apa? Semakin banyak jumlah lilitan, maka semakin besar GGL-nya. Begitu juga sebaliknya. Kalau jumlah lilitannya kecil, maka GGL yang timbul juga semakin kecil. Yuk, yang ketiga. Besar kecilnya magnet. Besar kecilnya magnet. Jadi untuk praktikum ini tidak kita buktikan tadi karena kita hanya menggunakan satu jenis magnet ya. Nah, kalau kalian menggunakan magnet yang lebih besar dari yang kita gunakan, maka
simpangan jarumnya juga akan semakin besar. Kalau magnet yang digunakan besar, simpangannya juga semakin besar. Artinya apa? Artinya kalau kita menggunakan magnet yang besar, maka GGL yang timbul juga akan besar. Sebaliknya, kalau kita menggunakan magnet yang kecil, maka GGL yang timbul juga kecil. Ada lagi? Sudah ya? Nah, jadi anak-anak, inilah kesimpulan yang kita dapatkan dari proses pembelajaran kita pada kali ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, sebentar. Terima kasih untuk pembelajaran kita kali ini. Saya melihat pada proses pembelajarannya kalian bersemangat, baik dalam hal praktikum, diskusi, mengerjakan LKPD dan lain sebagainya. Saya harapkan rasa senang dan semangat ini tetap kalian terapkan pada pembelajaran-pembelajaran yang lain. Tidak hanya pada pembelajaran fisika saja, tapi pada pelajaran yang lain juga seperti ini. Saya sangat mengapresiasikan kemauan kalian untuk belajar seperti ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mengadakan atau membuat proyek yang berkaitan dengan materi kita, yaitu induksi elektromagnetik. Terus terang saya sangat suka di materi ini. Karena apa? Karena runtut. Di pertemuan pertama kita belajar tentang teori, kita belajar tentang materi melalui apa yang kemarin? Mind map. Pertemuan hari ini kita membuktikan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan 1 dengan cara praktikum. Apakah betul seperti itu? Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membuat proyek. Jadi kalian nanti akan menghasilkan karya. Berdasarkan apa? Berdasarkan materi induksi elektromagnetik. Jadi aplikasi induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tolong dipersiapkan semua alat dan bahannya. Kita akan menggunakan dinamo kecil. Jadi tolong di pertemuan selanjutnya dipersiapkan alat dan bahannya, karena kita akan membuat sebuah karya. Jadi tiap kelompok nanti akan membuat karya. Setelah membuat karya, kalian mendesain dan mempresentasikan. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.